wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pelanggaran HAM berat atau atrocity crimes di Asia Tenggara. Kuliah ini akan fokus pada dua kasus di Asia Tenggara, yaitu kasus Rohingya dan perang melawan obat-obatan terlarang di Filipina. Kedua kasus ini secara umum bisa dianggap sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat atau atrocity crimes. Beberapa literatur menyebutkan bahwa apa yang terjadi di Filipina di bawah kampanye War on Drugs Duterte dapat dikategorikan sebagai crime against humanity atau kejahatan melawan kemanusiaan. Di Filipina, Presiden Duterte menggunakan cara-cara di luar dari jalur hukum. Setiap orang yang diduga terlibat dalam aktivitas obat-obatan terlarang, apakah dia pemakai, apakah dia penjual, ya, atau dealers begitu, akan menjadi target oleh kepolisian ataupun semacam badan narkotikanya Filipina, dan target tersebut akan dihabisi, gitu ya, akan ditembak, dibunuh tanpa ada proses judicial. Jadi mereka mengedepankan cara-cara extrajudicial killings. Nah, perang melawan drugs yang dilakukan oleh Duterte tidak saja melawan hukum, ya, karena pelaku kejahatan penggunaan drugs ditembak begitu saja. Selain dari itu, Duterte juga menciptakan ketakutan, ya, menciptakan suasana yang mencekam di masyarakat. Misalnya Duterte, salah satu strategi yang digunakan oleh Duterte adalah dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi di dalam war on drugs yang digulirkan oleh pemerintah. Nah, salah satu caranya misalnya pemerintah Duterte mengajak masyarakat untuk melaporkan siapa saja yang diduga terkait dengan drugs, ya, apakah dia pemakai ataukah dia dealers. Nah, salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah Duterte adalah dengan menempatkan sejumlah semacam kotak begitu, ya, di kota-kota besar, di mana masyarakat dapat menuliskan nama yang mereka anggap sebagai orang-orang yang menggunakan drugs ataupun dealers, dan kemudian nama itu dimasukkan di dalam kotak tersebut. Nah, kotak itu akan dicek secara reguler oleh kepolisian ataupun Badan Narkotika Filipina, karena setiap nama yang ada di dalam kotak tersebut akan dianggap sebagai data yang valid, akan dianggap sebagai target selanjutnya yang akan dihabisi oleh kepolisian ataupun Badan Narkotika Filipina. Nah, inilah salah satu penyebab banyaknya kritikan terhadap kebijakan war on drugs yang dijalankan oleh Duterte, bahwa kebijakan tersebut bukan hanya untuk melawan illegal drugs di Filipina, tapi kemudian melawan hukum, bahkan melawan nilai-nilai kemanusiaan. Selain kasus war on drugs di Filipina, pelanggaran HAM berat atau atrocity crimes yang lain yang terjadi di Asia Tenggara hari-hari ini adalah kasus Rohingya. Nah, kasus Rohingya menjadi salah satu kasus yang mendapat perhatian dunia internasional karena sejak 2016 kemudian 2017 sampai hari ini persoalan Rohingya belum dapat terselesaikan. Nah, sebetulnya masalah Rohingya sudah lama. Kalau kita runtut ke belakang, bisa kita anggap awal mulanya ketika tahun 82 Myanmar membentuk undang-undang kewarganegaraan, yang kemudian di undang-undang tersebut Rohingya tidak dianggap, ya, atau tidak dimasukkan menjadi salah satu etnis asli Myanmar, sehingga kemudian sejak saat itu sebetulnya orang-orang Rohingya itu sudah tidak memiliki status kewarganegaraan Myanmar, dan juga otomatis tidak memiliki status kewarganegaraan dari negara manapun. Nah, tapi kemudian di tahun 2016 dan 2017 kasusnya kemudian meningkat, ya, tensinya meningkat.
sehingga kemudian pemerintah Myanmar menjalankan operasi militer ke wilayah Rakhine State dan menyebabkan ratusan ribu orang meninggal, kemudian lari dari wilayah Rakhine State, dan sebagian besar masyarakat Rohingya saat ini tinggal di kamp pengungsian, terutama di wilayah Cox's Bazar, ya, wilayah perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh. Nah, beberapa literatur ataupun laporan dari semacam Human Rights Watch atau Asia Pacific Center for R2P di Australia menyebutkan bahwa kasus Rohingya itu bisa dianggap sebagai kasus, apakah itu genocide atau crime against humanity. Nah, perwakilan PBB untuk kantor HAM menyebutkan bahwa kalau kita ingin melihat praktik nyata ethnic cleansing, nah kita bisa lihat apa yang terjadi dengan Rohingya saat ini. Orang-orang Rohingya ditarget oleh junta militer Myanmar karena berdasarkan etnisitas mereka sebagai orang Rohingya. Jadi terlepas apapun kondisi ataupun terlepas dari kondisi ataupun situasi yang dihadapi oleh orang-orang Rohingya, selama mereka etnis Rohingya, maka mereka dianggap menjadi target, ya, dari junta militer, gitu ya. Nah, dan semua orang kalau dia etnis Rohingya, maka otomatis jatuh ke dalam kategori yang tidak diakui sebagai etnis asli Myanmar, ya, yang sudah diatur di dalam undang-undang tahun 82, ya, undang-undang kewarganegaraan. Nah, kasus ini sebetulnya sudah dilaporkan, ya, oleh Gambia. Gambia menggunakan haknya sebagai bagian dari state party dari ICC, ya, Statuta Roma. Kemudian Gambia membawa kasus ini ke ICC untuk dilakukan investigasi, dan kemudian sudah ada persidangan dan ya sampai hari ini persidangan itu masih berlanjut begitu. Nah, jadi dua kasus ini itu adalah contoh bahwa Asia Tenggara itu tidak lepas, ya, bahkan kawasan Asia Tenggara masih sangat rentan terhadap terjadinya pelanggaran HAM berat atau atrocity crimes, seperti praktik genocide atau ethnic cleansing atau crime against humanity, yang terefleksikan dari setidaknya di dua kasus war on drugs di Filipina dan Rohingya. Nah, lantas kemudian bagaimana ASEAN merespon kedua persoalan tersebut? Nah, ini lebih lanjut nanti kita akan bicarakan di dalam perkuliahannya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan kita bahas di perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.